Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Untuk saat ini kita ini pejuang cuan atau pejuang sangkuters kawan-kawan ya. Tentunya memperjuangkan cuan juga dan memperjuangkan sangkuters juga karena mayoritas ya teman-teman ya. Mayoritas 90% ya, bisa dikatakan hampir ke 100% ya pemain kripto kali ini pasti sangkut teman-teman, kecuali mereka yang mungkin bermain future ya, scalping ya, mungkin ada kerugian tapi nggak banyak gitu ya. Mantap sih. Wah. Oke, tapi kalau kita nge-hold dalam sistem artian bermain jangka panjang, nggak usah panik gitu teman-teman. Oke, tetap ya doa terbaik buat kalian semua, semoga di tahun ini menjadi tahun yang bener-bener bisa mewujudkan impian kalian, amin ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang masih didominasi dengan warna hijau ya, hijau royo-royo rasa sangkut, mantap jiwa ya. Oke, dan di sini kita akan membahas sedikit tentang Shiba Inu kembali teman-teman ya, karena di sini banyak sekali yang bertanya tentang Shiba ya. Oke, kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri juga mengalami kenaikan 3,43% ya teman-teman, setelah Bitcoin sedikit ada recover ya kan. Terus Satoshi Kusama juga sudah ngasih bahwasanya Shibarium Beta versi pertama sudah live gitu ya kan, mantap jiwa ya. Dan transaksi yang terjadi di Shibarium Beta ini sekitar 0,1 bon ya kalau nggak salah untuk fee-nya teman-teman, kalau nggak salah loh ya. Kalian bisa mencobalah ya menggunakan wallet baru, kalian konekkan, kalian coba uji coba di situ teman-teman ya, untuk mengetahui nih seberapa cepat Shibarium ya kan, berapa biaya gas fee-nya gitu teman-teman ya. Nanti presentasi pembakaran Shiba ada berapa persen gitu, kalian nanti bisa tahu gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini banyak juga dari teman-teman ya yang bertanya, bukan hanya satu dua orang, Bang, ketika versi beta itu sudah rilis ya kan, kapan itu akan di mainnet ya? Nah, jadi banyak lah ya, karena memang yang the real Shibarium ya ketika mainnet teman-teman ya, the real bener-bener siap digunakan secara publish, siap digunakan secara nyata, maksudnya ya secara umum digunakan gitu ya ketika sudah mainnet. Oke, kita langsung saja lihat ke sini teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk melihatnya, kita cek dulu ya, kita cek dulu ke Voyager ya, siapa tahu ada yang mau entry ya, entry harga Shiba ya. Kita nunggu Voyager buang muatan dong tentunya, biar harganya dapat harga diskon lagi ya kan ya. Saya cukup berterima kasih dengan Voyager karena berbuang Shiba ya, ya walaupun sedikit-sedikit bisa akumulasi lah ya. Oke, kita sudah masuk ke walletnya Voyager 1 ya teman-teman ya. Voyager itu ada dua wallet, Voyager 2 sama Voyager 1. Oke ya, tapi yang dominan banyak asetnya ya di sini wallet ini teman-teman. Oke. Dan di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri ya, nilai total yang ada di wallet ini untuk Voyager ini teman-teman ada sekitar 606 juta 99.183 US dollar teman-teman. Dan bisa kalian lihat presentasi Shiba Inu-nya berada di nomor 3 setelah Ethereum dan USDC ya. USDC ini lagi di pack kemarin ya, mungkin ada yang cuan dari USDC ya, selamat gitu kalian cuan gitu, karena sempat nyentuh di area kepala 8 kan USDC ini. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita lihat untuk nilai total aset yang ada di Voyager untuk Shiba Inu saat ini kisaran 3,6 triliun. Oke, 3,6 triliun senilai 37,5 juta US dollar teman-teman ya. Masih 36 ya, cukup berkurang cukup banyak karena terakhir kita cek itu kan di area 5,1 triliun ya, sekarang tinggal 3,6 triliun ya. Dan kalau kita lihat dari data historinya ya, untuk melihatlah akankah ada buang muatan kembali, dan di sini ternyata hanya kemarin ya teman-teman ya, kemarin pun nggak begitu banyak teman-teman, berarti ini masih aman ya. Voyager belum ngeluarin muatan ya, kita pasang-pasang jaring aja lah ya, mungkin di kepala 9 ya kan, kepala 98 97 bisa jadi gitu teman-teman. Oke. Nah, saat ini kita berpindah langsung ke informasi yang banyak ditanyakan ya.
Nah, kita masuk ke akun Twitter Lucy ya teman-teman, di mana Lucy ini selalu nge-up ya perihal updatean tentang Shiba Inu teman-teman ya. Jadi dia juga bisa dikatakan apa yang disampaikan Satoshi Kusama di Discord, di grupnya gitu ya kan, selalu di-up lah oleh Lucy ini ke akun sosial medianya yaitu Twitternya, agar banyak orang yang tahu juga perkembangan daripada Shiba Inu ya, mungkin progresnya seperti apa. Dan yang menjadi pertanyaan adalah tentang beta ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini Shibarium akan segera diterapkan sebagai beta untuk pengujian. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan beta? Oke, jadi pertanyaannya banyak sekali dari rekan-rekan, versi beta ini akan berapa lama ya, Shibarium ini dalam versi betanya gitu ya kan. Nah, jadi di sini Satoshi Kusama ya, bergantung ya, jadi tergantung gitu ya kan. Kami akan membuat sistem dan perburuan bug ya, jadi akan ada sistem yang memburu bug ketika Shibarium versi beta ini diluncurkan ya. Dan di sini tebakannya adalah 2 bulan, yang paling lama adalah 4 bulan. Kita ambil garis besarnya aja 4 bulan teman-teman, syukur-syukur kan bisa cepat ya, kita ambil paling lamanya ya. Dan di sini saya dan teman-teman berharap akhir April. Nah, jadi harapan daripada Satoshi Kusama ini di akhir April ini teman-teman semuanya sudah terselesaikan. Kurang lebih seperti itu yang menurut tangkapan saya pribadi loh ya. Jadi kan banyak sekali Bang, Shibarium beta ini nantinya akan berapa lama ya? Kurang lebih ini dijawab oleh Satoshi Kusama ya, antara 2 bulan paling lama 4 bulan. Nah, kenapa 2 bulan atau 4 bulan? Karena di sini teman-teman ya, Shibarium ini adalah hal yang digembar-gemborkan oleh Satoshi Kusama, hal yang besar yang digembar-gemborkan akan mengurangi suplai Shiba Inu ya kan. Nah, maka dari itu butuh apa ya, bisa dikatakan keamanan yang ekstrim juga gitu ya, agar apa, para pendukung Shiba Inu ini juga nggak kecewa gitu teman-teman ya. Mungkin momentum-momentum ini bisa juga ya menunggu mainnetnya ini di kala kondisi market yang benar-benar kondusif ya, bisa saja seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Ketika mainnet ini nanti diluncurkan ya kan, mainnetnya diluncurkan dalam kondisi market yang rancu seperti ini teman-teman, ya akan tetap ada kenaikan, tetap ada kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan ya. Bisa kalian lihat saat ini teman-teman ya, ini menjadi momentum bagus buat para paus ya, karena paus banyak sekali yang mengakumulasi. Nah, jadi ketika memang benar-benar terkendala, ada bugnya yang seperti kita bilang bahas di awal ya, bahwasanya mungkin ada beberapa fase pengujian untuk betanya ya, fase pertama, fase kedua, fase ketiga ya, dimana semuanya itu bug yang ditemukan di fase pertama akan diuji coba kembali di fase kedua. Bugnya yang fase pertama masih terulang lagi atau sudah terselesaikan. Nah, di fase kedua ini akankah ada temuan baru, dan di fase ketiga itu memang harus benar-benar nggak ada temuan gitu, yang benar-benar pure, benar-benar bersih, aman, terkendali, barulah versi keempatnya mainnet. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya mekanismenya. Dan di sini 4 bulan ini bukan waktu yang lama teman-teman untuk mencari permasalahan ini, cukup singkat kalau menurut saya pribadi ya. Karena gini ya, membuat blockchain itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan gitu teman-teman ya. Kalau kita membalikan telapak tangan mah cepet aja, simple aja ya. Tapi intinya teman-teman ya, di sini kita tunggu yang terbaik saja ya. Kalau saya setuju saja teman-teman. Kenapa? Mainnet itu kalau harapan saya diluncurkan ketika benar-benar market bull run. Oke, di situ akan terjadi dampak yang cukup signifikan. Tapi kalau dalam kondisi market yang masih rancu, akan ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Oke, jadi kita harus bersabar ya teman-teman. Tetap nikmatilah, kita lihat saja perkembangan dari betanya nanti seperti apa. Dan jika ada kendala, ada masalah dan sebagainya, temuan-temuan, nanti akan segera saya sampaikan terhadap teman-teman semua, agar kalian juga tidak telat untuk update-nya. Oke, mantap jiwa.